Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7B MK Biokimia 2 yang beranggotakan saya Tri Febrianti, Saya Ibriani. saya Tarisa Indah Lestari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang aplikasi teknologi DNA. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu mengkaji tentang aplikasi teknologi DNA. Materi singkat: teknologi rekayasa genetika adalah proses manipulasi materi genetik atau DNA pada organisme untuk mengubah atau memanipulasi sifat-sifat pewarisan. Teknologi rekayasa genetik dapat diterapkan pada tanaman, hewan, ikan, dan jasad renik. Tanaman PRG adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik yang sampai saat ini tanaman RG komersial telah memberikan manfaat dalam produksi tanaman. Tetap ada juga sejumlah produk yang akan memberikan kontribusi lebih langsung terhadap kualitas makanan, lingkungan yang bersih, produksi farmasi, dan pakan ternak. Adapun bahan atau sampel yang digunakan yaitu ada jagung BT, tomat flavor saver, dan bawang bombay transgenik. Prosedur proyek: 1. Mencari sumber materi mengenai aplikasi teknologi DNA. 2. Kemudian menjelaskan tahapan-tahapan produk hasil rekayasa genetika agar dapat digunakan oleh manusia. Dan yang ketiga, melakukan perekaman dan pengeditan mengenai materi yang telah dijelaskan. Pembahasan. Bagian A, proses rekayasa genetika membutuhkan beberapa langkah yakni sebagai berikut. Langkah pertama, ekstraksi asam nukleat DNA atau RNA. Ekstraksi asam nukleat, baik DNA maupun RNA, merupakan langkah pertama dalam proses rekayasa genetika. Dalam isolasi prosedur apapun, langkah awal adalah gangguan sel organisme yang diinginkan, yang mungkin berupa virus, bakteri, atau sel tumbuhan, untuk mengekstrak asam nukleat. Setelah serangkaian langkah kimia dan biokimia, asam nukleat yang diekstraksi dapat diendapkan untuk membentuk pelet DNA atau RNA seperti benang. Langkah 2, cloning gen. Pada dasarnya ada 4 tahap dalam setiap cloning eksperimen, yakni pemurnian fragmen DNA, bergabung ke vektor, propagasi di sel inang, dan pemilihan urutan yang diperlukan yakni seleksi. Dalam ekstraksi DNA, semua DNA dari organisme yang diinginkan mengalami ekstraksi. DNA genomik ini diperlakukan dengan spesifik yang disebut dengan enzim restriksi. Enzim restriksi sekali lagi digunakan untuk menentukan apakah sisipan gen yang diinginkan telah dikloning secara lengkap dan juga benar. Langkah ketiga, desain dan pengemasan gen. Setelah gen yang diinginkan telah dikloning, gen tersebut harus dihubungkan dengan potongan DNA yang mengontrol ekspresinya di dalam sel tanaman. Potongan DNA ini akan menghidupkan promotor dan mematikan terminator. Ekspresi gen yang disisipkan, perancangan atau pengemasan gen dapat dilakukan dengan mengganti promotor yang ada dengan yang baru, memasukkan gen penanda dan gen reporter yang tepat untuk dipilih. Penambahan fragmen penambahan gen, intron, dan sekuens pelokalan organel. Langkah 4, transformasi metode yang paling umum digunakan untuk memasukkan paket gen ke dalam sel tanaman dalam proses yang disebut dengan transformasi atau penyisipan gen, termasuk transformasi biolistik menggunakan senjata gen dan transformasi yang dimediasi oleh agrobakterium. Tujuan utama dalam setiap prosedur transformasi ialah untuk memasukkan gen yang diinginkan ke dalam inti sel tanpa mempengaruhi kemampuan sel untuk bertahan hidup. Dan dapat dijelaskan pada siklus gambar metode transformasi genetik berikut ini. Langkah kelima, yakni deteksi gen yang disisipkan. Metode deteksi molekuler telah dikembangkan untuk menentukan integritas transgen atau gen introduksi ke dalam sel tanaman. Reaksi berantai polimerase atau PCR adalah uji cepat untuk menentukan apakah sel atau tanaman transgenik yang diregenerasi mengandung gen tersebut. Ini menggunakan satu set primer atau fragmen DNA, primer maju dan mundur, yang urutan nukleotidanya didasarkan pada urutan gen yang disisipkan. Analisis produk PCR dalam gel agar
Rosa akan menunjukkan jika tanaman benar-benar berubah ketika fragmen DNA yang ukurannya setara dengan gen yang disisipkan ada dan diaplikasi. Langkah terakhir atau langkah keenam jika diperlukan. Transformasi genetik biasanya dilakukan pada varietas elit atau komersial yang sudah memiliki sifat agronomis yang diinginkan, tetapi tidak memiliki sifat penting dari transgen. Dengan demikian, setelah berhasil dilakukan, tanaman rekayasa genetika akan mudah direkomendasikan untuk komersialisasi jika menunjukkan stabilitas dalam beberapa generasi dan setelah berhasil melewati dan memenuhi persyaratan pendaftaran varietas. Berikut beberapa produk pangan hasil rekayasa genetika yang kini dikenal secara luas. A. Jagung BT. Varietas jagung ini telah disisipkan gen dari bakteri Bacillus thuringiensis yang mampu menghasilkan protein toksin alami untuk membunuh hama seperti tenggerek batang. Dengan ini, penggunaan pestisida bisa dikurangi secara signifikan. B. Tomat flower salve, yang merupakan tomat transgenik pertama yang mendapatkan izin edar di Amerika Serikat. Tomat ini dirancang untuk mempertahankan kesegaran lebih lama dengan rasa yang manis alami dan tekstur daging buah yang lebih lembut, tanpa cepat busuk saat distribusi. C. Bawang bombay transgenik, yang telah direkayasa untuk memiliki kadar sulforaphane yang lebih tinggi, yaitu senyawa bioaktif yang dikenal memiliki potensi antioksidan dan juga anti kanker, sehingga menjadikan lebih bernilai dari sisi kesehatan. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yaitu 1. Rekayasa genetika ini meliputi 6 tahap, dari ekstraksi DNA hingga backcross breeding. 2. Gen target dikloning dan dikemas bersama elemen pengatur ekspresi gen. 3. Transformasi gen dilakukan ke sel tanaman menggunakan metode seperti biolisik dan agrobacterium. 4. PCR digunakan untuk mendeteksi keberhasilan penyisipan gen. 5. Contoh produk RG yaitu jagung BT atau tahan lama, tomat flower salve yaitu tahan lama, dan bawang bombay transgenik dengan kelebihan tinggi antioksidan. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalam.